Morning ladies, morning semua. Kayaknya pas banget ya hari ini melihat suasana di sini penuh dengan sukacita. Kebetulan kita akan membahas tentang The Enchanting Garden. Kenapa sih kita membahas tentang garden? Nah, hidup ini tuh seperti garden. Hidup ini tuh bisa indah, bisa memberkati orang-orang, bisa membuat kangen. Dan kita bisa mengundang orang-orang buat menikmati taman kita. Nah, taman kita yang bagaimana yang ingin kita ciptakan untuk bisa memberkati orang lain. Salah satunya seperti minggu lalu kita membahas tentang buah roh, tentang kasih. Dan minggu ini kita membahas tentang sukacita. Sesuai ya dengan keadaan kita di sini, bersukacita, bersenang-senang dan menikmati suasananya sambil belajar. Nah, apa sih sukacita itu? Bagaimana sih sukacita itu bisa membangun fondasi taman kita, taman kehidupan kita? Apa sih peran sukacita dalam pertumbuhan iman kita? Bagaimana kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati di dalam Tuhan? Nah, mari kita sama-sama membahas tentang sukacita lebih mendalam lagi, lebih mengakar lagi, bersama narasumber kita yang sangat spesial dari Jakarta. Kita sambut Pak Markus Simanjuntak. Selamat pagi Pak Markus. Aduh. Thank you untuk kopi se-Indonesia. Wow, sudah dapat kopi Pak Markus ya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jakarta untuk memberkati kita. Selamat pagi ibu-ibu semua. Silakan duduk Pak Markus. Tuhan, thank you. Nah, seperti temanya nih Pak Markus, bisa melihat ya, ibu-ibu dengan tema kuning berterbangan di mana-mana ya. Sangat menarik, sangat membuat hati ini ceria ya Pak Markus ya. Nah, kita juga ingin membahas tentang sukacita. Sukacita. Nah, apa sih arti kata sukacita itu sendiri Pak Markus? Apa bedanya dengan gembira, bahagia, ceria? Nah, itu tuh apa tuh bedanya sukacita itu sendiri Pak Markus? Oke, jadi ibu-ibu hari ini kita akan melihat buah ya. Buah dari taman hati kita. Jadi sukacita itu dalam konteks perjanjian baru itu cukup banyak disebutkan. Ada sekitar 70 kali di perjanjian baru. Yaitu satu feeling, satu perasaan bahagia. Jadi makanya kadang-kadang ini beda nih ya. Bahagia dengan sukacita itu, dengan gembira itu apa? Garisnya. Jadi saya mau kasih definisinya dulu dari kata aslinya sukacita yaitu cara. Katakan sama-sama cara. Cara. Ya, cara nih, itu bukan ya, bukan. Ya. Cara itu artinya satu perasaan yang bahagia tapi dasarnya itu adalah rohani. Nah, bedanya ini Koan kasih gambar yang paling sederhana. Joy dengan happiness, kalau bahasa Inggrisnya happiness berarti dari dasarnya itu happening. Berarti kegembiraan itu, kebahagiaan itu dasarnya bukan rohani tapi dasarnya adalah peristiwa. Misalnya baru mantuan, baru punya anak, baru punya cucu. Atau baru naik gaji, atau baru dapat promosi, atau baru beli rumah. Gitu, happening, terjadi sama dia. Atau mungkin kalau kita acaranya di komunitas gitu, baru habis ulang tahun, habis anniversary, happening. Tetapi kalau nanti happeningnya udah turun, udah surut, udah gak ada lagi tuh. Atau contoh, kita beli barang baru. Wah, suami kasih berlian, seneng gak ibu-ibu? Seneng dong. Oh, senang. Atau dikasih handphone terbaru. Tetapi nanti setelah itu, setelah 2, 3 bulan, 4 bulan, udah bosen, betul Bu, udah bosen. Jadi di mana lagi kebahagiaannya udah gak ada. Nah, jadi beda yang paling dasar
kalau kegembiraan atau kebahagiaan itu datangnya dari peristiwa atau dari benda yang kita punya. Sementara kalau sukacita itu datangnya dari kenyataan rohani. Ya, jadi ini adalah hal yang rohani. Jadi saya jelaskan sedikit tambahan lagi sebelum saya kasih nanti kepada Bu Dewi. Jadi sukacita itu merupakan satu perasaan dalam yang tinggal di dalam manusia rohani kita. Ya. Di mana kita mengetahui kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi tidak mungkin sukacita terjadi kalau orang itu belum lahir baru. Jadi orang yang di luar, orang yang lahir baru, menurut Alkitab tidak akan pernah dapat sukacita. Mereka mungkin bisa gembira, mereka mungkin bisa bahagia. Tapi tadi dasarnya adalah peristiwa. Jadi ini bukanlah satu peristiwa yang kalau misalnya bilang, oh kan ada peristiwa juga Pak kita bisa bikin sukacita. Iya, tetapi bukan datang dari keadaan yang menyenangkan kita. Bisa nggak kita bersukacita walaupun kita sepertinya keadaannya tidak menyenangkan? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Bisa Dewi. Bisa. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya karena ini adalah karunia pemberian Tuhan. Saya ingatkan lagi, sukacita itu adalah pemberian Tuhan. Jadi dikasih dari Tuhan toh? Nah, ibu-ibu biasanya siapa yang pernah dengar sukacita Allah adalah kekuatanku? Pernah dengar? The joy of the Lord is my strength. Itu lahirnya dari mana ayat itu? Itu kan adanya di Nehemia. Ya, Nehemia ayat 8, pasal 8 ayat 10. Bagaimana peristiwanya pada waktu itu? Ini orang buangan, Bu. Baru pulang dari pembuangan. Miskin. Tidak punya apa-apa. Lalu kemudian mereka balik ke kampungnya, rumahnya reot-reot, habis-habisan, hancur-hancuran. Lalu bait sucinya juga rusak, runtuh. Mereka frustrasi, butuh puluhan tahun untuk menyelesaikan kembali bait suci itu. Akhirnya singkat cerita, Nehemia datang lalu membangun dan kemudian jadilah tembok. Karena tembok itu sebuah kota kalau nggak ada ya Bu ya, itu kayak perempuan telanjang. Berarti aib. Aib. Dan setelah dibangun 52 hari, ini bangsa, ingat ya Bu, 70 tahun gak pernah baca Alkitab. Gak pernah ibadah. Gak pernah ada pujian. Gak pernah dengar khotbah. Bayangin ya Bu ya, ibu 70 tahun begitu tuh, turun minimal punya anak sampai cucu loh. Oke? Waktu kemudian Nehemia bikin sebuah acara besar. Ada Esra, ada hamba-hamba Tuhan. Dibacain itu kitab Taurat. Lalu kemudian hamba-hamba Tuhan itu ngejelasin ke ibu-ibu gitu di kelompok-kelompok kecil. Ini loh maksudnya firman itu. Setelah itu mereka nangis semuanya. Nangis hancur hati. Remuk hati mereka. Mereka pada bertobat semuanya. Di tengah-tengah kehancuran itu, ayat ini ngomong, kata Nehemia, berhenti kalian, jangan nangis lagi. Tuhan sudah datang kepada kita. Makanlah sedap-sedapan itu. Minumlah kopi yang enak ini. Nah gitu kira-kira kalau sekarang. Dan dibilang apa? Karena sukacita Allah adalah kekuatan. Wow, itu pengertian yang baru. Ya. Sukacita itu adalah pemberian Tuhan. Ya, betul. Berarti sukacita itu tidak datang secara instan, Pak Markus. Tidak bisa kita menikmati sukacita itu seperti yaitu kita mendapatkan hadiah berlian 5 karat dari suami, handphone terbaru, mobil terbaru. Berarti tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, gini, kalau kita bilang instan, sama seperti begini. Ketika ibu lahir baru, coba, ayo kita coba ingat lagi ya. Waktu ibu lahir baru, gimana? Seneng nggak? Senang sekali. Seneng sekali kan? Berarti instan.
Oke. Dalam konteks itu bisa instan. Iya. Tetapi setelah itu, nah ini nanti ayatnya yang kita akan sharing itu di dalam Filipi 4 itu berbicara bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan Bersukacita. Nah, ketika dia memakai kata itu, dia mau mengatakan begini. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan kita, hendaklah kamu membuat sukacita itu menjadi bagian, kebiasaan, karakter, sifatmu setiap hari. Berarti sukacita itu harus kita bangun. Yes, betul. Harus kita usahakan. Ya, dalam arti kita mesti seperti kalau kita nanam pohon atau nanam tanaman, ya kan udah kita tanam, kita siram, kita pupukin, kita jaga. Tetapi kan kita mesti rawat. Yes. Betul ya? Betul. Nah, jadi disitulah kemudian makin lama nanti sukacita itu akan makin lama makin besar gitu loh. Nah, gimana sih Pak Markus untuk kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati yang seperti Pak Markus tadi bilang. Sedangkan kalau itu kita mesti bangun, kita mesti pupukin, otomatis kan butuh effort ya. Ya. Butuh usaha. Betul. Nah, apa usaha-usaha kita itu untuk kita bisa mendapatkan sukacita yang sejati itu dan kita bisa memupukinya setiap hari? Ya, jadi karena ini dari Tuhan nggak mungkin bisa kita ciptakan. Yes. Mesti kita terima dulu dari Tuhan. Oke, ini yang penting. Jadi ada orang berusaha untuk menciptakan sukacita dengan bikin suasana. Itu gembira. Itu gembira nanti jadinya. Itu jadinya pasti gembira. Kalau suasananya habis, misalnya gitu kita bikin pesta nih anak kita nih ulang tahun. Wih, kita bikin atmosfernya meriah gitu. Kita bilang kata meriah. Setelah kemudian lampu dimatiin, semua hiasan dibongkar, meriah lagi nggak? Sedih karena masih bayar bill ya. Oh malah habis-habis itu ya, Iya. udah habis bill semuanya mati, dibongkar, vendor udah ngambil barangnya, Iya. udah nggak ada lagi kemeriahan. Gedung yang sebelumnya jadi meriah sekarang tiba-tiba kosong, ya kan? Iya. Nah itu kalau sukacita itu diciptakan. Tetapi kalau yang datang dari Tuhan, sama seperti kita manusia rohani kita kan nggak bisa satu hari langsung jadi dewasa kan nggak ada. Mesti ditumbuh kembangkan. Nah karena itu Rasul Paulus memerintahkan untuk kamu harus menerima dengan sukacita, lalu kemudian mulai merawat sukacita itu dengan baik, ya. Jadi begitu Bu Dewi. Gimana? Ada nggak hubungannya sukacita itu dengan dosa? Dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang masih menjauhkan kita dari dengan Tuhan, atau mungkin kita menggerutu attitude kita. Nah, apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan sukacita itu? Yang pertama yang bukan mendapatkan, karena kan kita sudah dikasih ya. Oke. Untuk Saya mau bilang lebih kepada merusak sukacita merusak itu. sukacita. Atau bisa menghancurkan tumbuh kembangnya sukacita itu. Yes. Siapa yang bisa tebak ibu-ibu? Apa hama dari sukacita? Kalau kita pakai tumbuhan kan ini kan kita lagi di garden nih. Apa? Ya. Penghalang. Apa Penghalang hamanya kita? kita. Penghalang untuk sukacita itu bisa tumbuh dengan baik. Betul ibu. Berikan tepuk tangan dulu buat ibu di kelompok sini. Dosa. Yes. Dosalah penghalang, penghambat dan hama yang terbesar dan paling mematikan untuk sukacita. Sama juga sebenarnya dosa ini adalah penghalang, penghambat. Karena kata dosa itu kan ujungnya adalah mematikan, memisahkan. Jadi contoh yang paling gampang apa? Daud. Daud ketika dia berzinah dengan Batseba, hamil, suaminya direncanakan untuk dibunuh oleh Daud dan akhirnya mati. Ini Daud ini jahat loh sebenarnya. Saul itu ya nggak pernah melakukan ini loh, nggak pernah ngerebut istri orang. Dia bukan kalau perempuan pelakor, tapi kalau laki-laki apa ya? Nah, Apa ya? peminor. Binor. Binor
Iya, karena saya nggak pernah, nggak tahu saya Bu ya. Biasanya laki-laki nyarinya ani-ani doang gitu ya. Jarang nyarinya yang itu, yang istri orang gitu. Nah, ini kan udah orang itu juga adalah orang dan jadi bayangin Bu ya, ini kalau pidana ya Bu ya, pidananya berlapis loh ini. Satu, ngambil istri orang. Yang kedua, pembunuhan berencana. Merencanakan pembunuhan. Itu tingkat 1 itu, hukumannya harusnya mati. Dilakukan oleh raja pula lagi. Nah, singkat cerita kan, dia dihadapin oleh Nabi Nathan. Betul ya? Ya. Dan dia bertobat loh. Daripada dibilang, kamu tak bunuh aja. Bisa tuh, bisa. Tapi Daud justru apa? Dia, nah ibu-ibu baca Mazmur 51. Daud di dalam pertobatannya dia tulis lagu. Dan lagu itu salah satu daripada top 40 waktu itu Bu. Kalau Spotify sekarang the most downloaded tuh. Paling banyak di download tuh pasti lagu. Lagi viral ya. Viral sekali tuh lagu. Dia bilang apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Jadikanlah hatiku tahir. Ciptakanlah kepadaku roh yang murni dan yang berapi-api. Dia takut sekali kehilangan itu. Sukacita itu. Jadi dia tahu apa yang membuatnya. Dosa. Makanya remedinya adalah apa? Bertobat. Pulihkan kembali aku. Jadi dosa salah satu. Yang kedua, ya ini kan menggerutu juga. Menggerutu itu apa? Dosa kan? Salah satu 5 dosa yang membuat orang Israel gak masuk tanah perjanjian apa? Ngomel. Ngelutu kan? Ngomel, menggerutu, berkeluh kesah. Gitu. Itu mematikan. Kita sama seperti kayak taruh batu kah, taruh apa, bibit-bibit yang lain, hama, gulma terhadap tanaman sukacita kita. Jadi ya terserah ibu mau ngomel seharian, ya terserah. Tapi ibu mesti tanggung loh nanti konsekuensinya kehilangan. Atau rusaklah sukacita kita. Berarti langkah pertama kita adalah menghilangkan dosa. Mengakui dosa. Ya, mengakui dosa. Dan bertobat. Ya. Seperti Daud tadi ya. Bertobat. Dan pada saat kita mengakui dosa dan bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni dan memberikan kasih karunia buat kita ya. Jadi kita tahu dulu penghalang dan gulmanya kan. Yes. Nah baru kemudian kita bagaimana cara menyuburkan. Nah saya ini juga penasaran nih Pak Markus. Kenapa sih sukacita itu menjadi sangat penting? Dan sampai dimasukkan dalam bagian dari buah roh. Apa pentingnya sih sukacita itu dalam hidup kita? Iya, jadi gini, sukacita itu ya betapa penting karena ini adalah respon yang patut dari kita terima anugerah Tuhan. Jadi buah roh itu, kan nggak dibilang buah-buah roh ya. Jadi ibu-ibu mesti lihat, bukan dibilang buah-buah roh. Buah roh itu ibarat seperti apel, di situ ada kulitnya, ada bijinya, ada buah. Nah 9 ekspresi daripada buah roh. Semua ini harus ada. Nggak bisa kita bilang, saya mau kasih aja dah, saya nggak mau sukacita. Nggak bisa. Mau makan apel, makan semuanya. Terima semuanya. Saya nggak mau makan bijinya. Bijinya bisa ditabur kan. Oh. Ya, kulitnya. Saya makan kulitnya loh Bu. Lebih sehat tuh makan kulit sama kulitnya apel juga ada sama vitaminnya kulitnya. ya. Tapi masalah kita suka apa nggak suka aja ya. Masalahnya gitu aja. Jadi suka buah suka. itu suka antara suka dan nggak suka. Misalnya nih saya nggak suka penguasaan diri, saya nggak suka. Nggak bisa ya. Itu nggak utuh gitu ya. Bisa. Bukan buah ya. Nggak bisa. Itu jadi, semuanya masing-masing ada fungsinya. Contoh ya. Penampung pertama apa? Dari 9 buah roh itu. Kenapa kasih yang pertama? Yes. Karena itu yang overall semua. Itu ibarat kalau ini lehernya itu loh dibuka. Itu mesti menampung pertama. Oke? Kenapa penguasaan diri bagian terakhir? Dia pantatnya. Kalau pantatnya dibocor semuanya habis Bu. Coba lihat apa yang menghilangkan sukacita. Ayo. Kalau kamu kalah golf. Marah banget. Muarah itu apa? Kehilangan sukacita. Bukan. Kehilangan pengendalian diri kan. Oh, makanya saya belum punya pengendalian diri. Meledak kok. Sabar, masih dibuat bahannya. Betul nggak? Betul. Jadi bayangin,
Penguasaan itu bagian terakhir. Kenapa? Karena kalau dia itu bocor, semuanya bocor. Nggak ada gunanya, semuanya habis. Jadi buah roh itu menjadi suatu kesatuan yang kita harus punya dengan keutuhan ya. Tanpa ada pilih-pilih. Ya, Saya nggak suka sama kesabaran nih, nanti aja. Saya nggak suka dengan penguasaan diri, kelemah lembutan itu bukan bagian saya, itu nggak bisa ya. Coba kamu sama suamimu. Kamu mau cuma sukanya duitnya toh? Iya dong. Bisa toh? Bisa. Bisa kan? Bisa. Hah? Bisa? Kenapa enggak? Kawin sama ATM kalau gitu. Jangan sama Masalahnya orangnya. ATM-nya nggak mau sama saya. Makanya nggak bisa. Kita kawin, udah semua di situ. Mau dia nggak pernah sikat gigi malam-malam, ya mesti terima. Ya mesti dibilangin boleh saja. Apanya mesti satu paket kan? Yes. Sama. Ketika kita menerima Roh Kudus, kan itu buah roh dikatakan. Berarti apa yang Roh Tuhan berikan kepada kita, kita mesti terima nggak semuanya? Yes. Terimalah semuanya. Ya, terima. Gitu. Itu yang akan membentuk kita supaya kita menjadi manusia rohani. Wow. Gitu. Berarti sukacita itu adalah fondasi yang penting dalam kerohanian kita. Yep. Gimana sih Pak Markus caranya kita melihat, wah ini orang ini sudah ada sukacita di dalamnya? Atau belum? Atau gimana? Jadi mulainya gini, kita mesti lihat ya. Sukacita itu sebenarnya dapatnya dari mana gitu ya. Kunci lah kita bilang. Kuncinya apa sih? Kunci dari sukacita, ibu-ibu sekalian, adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu merupakan kunci sukacita. Karena pada waktu kita menemukan Tuhan, ya, disitulah kemudian kita bisa mengekspresikan sukacita itu. Coba lihat, ibu-ibu kalau baca Mazmur ya, 3 Mazmur pertama, Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3. Itu adalah Mazmur yang paling sering dinyanyikan oleh bangsa Israel. Ya. Dan ini semua lahir dari apa? Itu semuanya nanti menjadi bentuk ekspresi sukacita, tetapi lahirnya dari mana? Dari perenungan firman, pengenalan akan firman. Nah sekarang coba kita lihat di dalam Perjanjian Baru, Paulus bersukacita itu karena dia mengenal karakter Allah, mengenal tujuan Allah. Nah salah satunya nih, mengenal kebenaran itu adalah bentuk sukacita. Jadi waktu kita terima kebenaran, siapa ibu-ibu di sini yang ketika dapat rema lonjak-lonjak? Ya tak? Ngalamin kan itu sukacita. Jadi berarti apa? Sukacita timbul waktu kita mengenal kebenaran. Nah, Watchman mengatakan begini, the highest joy is to suffer because of the truth. Hati-hati Bu. Sukacita tertinggi justru adalah ketika kita rela atau harus menderita karena penganiayaan. Waduh dalam banget. Oh Yesus bilang loh, ini bukan saya loh. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Kita mau sukacita kok harus dianiaya dulu sih Pak Markus. Loh, kok kan, serem gitu. Loh, ini ada nggak ibu-ibu di sini yang lagi lakukan kebenaran suaminya masih protes? Oh banyak. Oh makanya. Terus banyak mau gimana? Mau nyerah dengan sukacita? Enggak. Justru kita mesti mengatakan, Tuhan aku bersukacita. Tapi kan gak mau terus-terusan Pak Markus, capek. Betul ya, tetapi itu di Alkitab banyak sekali mereka mengatakan gini, Tuhan kami bersukacita karena kami bisa kasih kesempatan menderita bagi Kristus. Susah banget ya. Jadi bukan karena menderita karena kebodohan ya. Gini loh Bu, kalau ibu terus-terus online lalu dapat paket suaminya yang jebol. Nah itu bukan sukacita karena penderitaan karena melakukan kebenaran. Bukan, itu karena kebodohan. Itu karena nafsu ya. Tidak bisa mengendalikan diri ya. Sendiri itu. Nah, karena kembali lagi ya. Kembali lagi. Gak ada pengendalian diri kan. Tapi misalnya kita udah hidup suci, hidup kudus, mau membenahi hidup kita, mau melakukan firman, mau melakukan apa yang diajarkan baik di Bible, kok mungkin sudah ikut kelas-kelas wanita. Lalu kemudian gara-gara itu ada orang yang protes. Tapi memang menarik sekali Pak Markus. Ini saya baca bukunya ini juga ada dikatakan sukacita setelah disiplin. Memang sesuatu yang kontradiktif. Kenapa sukacita setelah disiplin? Bukankah orang yang disiplin itu suffer ya? Menderita ya? Maksudnya
lelah, capek. Ya. Nah, tapi di sini dicatatkan sukacita setelah disiplin. Nah, Ya. apakah ada korelasinya dengan Pak Markus tadi cerita? Iya, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ya. 12. Dikatakan begini, Allah mendidik. Kalau bahasa Indonesia menyesah. Menyesah itu ibu tahu nggak menyesah itu apa? Di rotan, Bu. Saya rotan anak saya waktu kecil. Saya pakai rotan. Mendisiplinkan dia. Karena Amsal bilang rotanlah anakmu. Supaya dia nggak bikin malu. Tapi yang di rotan cuma pantatnya aja, nggak boleh yang lain. Karena itu adalah organ tubuh yang Tuhan ciptakan untuk menerima disiplin. Betul. Ya satu kali, ya betul ya. Jadi satu kali saya ingat tuh, saya pernah membesarkan anak pembantu saya. Jadi anak pembantu saya lahir 40 hari, saya yang besarin. Saya kasih nama, namanya Johan. Dari Yohanes, namanya Johan. Saya belum punya, Esther belum ada waktu itu. Jadi saya punya kesempatan mendidik anak laki-laki. Satu kali saya rotan loh, saya bilang sama pembantu saya, Ti, kamu mau nggak anakmu ini benar? Mau Pak. Betul ya, kamu kasih izin ya sama saya untuk disiplinin ya. Iya, gak apa-apa ya, saya rotan ya, saya bilang. Tapi anakmu nggak mati kok. Ya. Saya nggak akan karena Alkitab bilang nggak boleh merotan karena amarah. Yes. Itu titiknya. Itu dulu. Kalau kamu nggak bisa menguasai diri, jangan pakai rotan ini. Habis kamu nanti, anakmu nanti kepahitan. Lalu saya bilang, satu kali saya rotan dia, kelewatan, kena ke paha ininya, ke betisnya. Tiap kali, ya itu bekasnya lama kan. Tiap kali dia nangis, dia tunjuk-tunjuk terus tuh. Yang bikin saya jadi merasa bersalah. Oke, nah kembali lagi ya. Jadi saya disiplinin Esther. Saya bilang sama Esther begini, Esther, kamu lebih baik papa disiplinin sekarang daripada kamu nanti dipermalukan orang lain. Di tempat umum, satu. Yang kedua, kamu menderita sekarang, kamu akan menikmati nanti berkatnya itu di kemudian hari pada waktu kamu dewasa. Kamu jadi berkat. Nah itu yang namanya disiplin membawa sukacita. Tetapi sebaliknya, coba lihat ini. Orang tua yang membolehkan apa saja untuk anaknya lakukan. Itu namanya permisif. Ya, membolehkan apa saja. Ya nggak apa-apa, mau kemana silakan. Mau lakukan ini silakan. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, orang tua yang begitu tidak sayang sama anaknya. Kenapa? Berarti ibu-ibu mengizinkan anak ini nanti dipermalukan dan gagal di kemudian hari. Karena dia merasa seluruh alam semesta ini harus melayani dia. Padahal dalam hidup tidak akan begitu. Yes. Ya, kita harus belajar untuk menjadi pelayan. Bukan semua orang harus melayani saya. Oke. Ya kan? Gitu. Ya berarti ada relasinya dengan disiplin dan relationship kita ya Pak Markus ya. Betul. Pak Markus mendisiplinkan Esther karena Pak Markus sayang sama Esther. Oh iya dong. Dan Esther trust Nah, Daddy. ya nanti buktinya apa ini? Ya. Kalau dia betul-betul tahu dia terima disiplin. Setelah saya rotan, saya doa, dia lebih dekat sama saya. Kalau anak itu kita disiplinkan lalu lari dari kita, coba cek dulu. Makanya untuk mendisiplinkan itu tidak mudah. Kita betul-betul cek dulu. Hati saya ini lagi emosi enggak? Karena kalau emosi, nanti yang ditangkap anak bukan kebenarannya. Tapi emosinya. Nih mama saya marah. Yang ditangkap marahnya. Padahal sebenarnya sebelumnya dia juga salah kok. Jadi saya nggak pernah tuh udah lagi emosi langsung ambil. Wah enggak. Saya diem dulu. Saya bilang, Esther kamu tahu kenapa kamu hari ini harus didisiplinkan? Dia mesti tahu dulu bahwa dia berdosa. Kalau dia sudah kamu sekarang terima? Oke. Kamu mau bertobat? Mau. Bertobat sekarang. Setelah itu, oke. Buka pantatnya. Balik. Set. Udah. Dan makin dia keras hati. Nah ini Bu ya. Ini ya. Karena kan kita didisiplinkan Tuhan nih. Kita ngelawan, ngeyel. Coba lihat pantat Anda. Makin dikontraksi, disabet. Makin sakit. Yes. Tapi kalau kita surrender, lembut kan pantatnya kan? Nah itu kayak kita Kok jadi bayanginnya enggak ya Pak Markus ya? Aduh. Aduh. Aja, bayangin Anda pukul rotan di bantal gitu loh. Kan udah sekali aja, Yes. pedes aja. Tapi tidak ada perlawanan ya? Nah jadi makin, nah itu apa tujuannya?
Ini kan fisik ya Bu. Yes. Tapi nanti pembentukannya kepada rohani kan. Ketika Tuhan menghadapi kita karena dia sayang sama kita. Itu satu dulu. Karena kita bilang kalau anak itu tidak didisiplinkan oleh Tuhan, berarti anak itu anak haram. Anak itu anak yang di luar perjanjian. Berarti Tuhan tidak urus. Berarti juga ada relasinya kita mendapatkan sukacita itu dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yes, pasti. Pada saat kita percaya, pada saat kita mengenal dia lebih baik, kita akan lebih surrender tadi. Yes. Jadi walaupun nanti kita didisiplinkan, kita percaya ini pasti buat kebaikan saya. Oke, saya ingin membahas tentang Filipi 4 tadi Pak Markus. Kita ibu-ibu teman-teman kita buka dulu Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Saya bacakan ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Pak Markus, ini perintah ini, bersukacitalah dan bersukacitalah. Tapi kenapa kok setelahnya itu dilanjutkan dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Bukankah kadang-kadang kita tuh kalau diketahui semua orang kita show off nih. Kita sungkan gitu loh. Nah, kita akan sembunyi-sembunyi untuk melakukan kebaikan. Tapi ini adalah perintah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Apa kolerasinya Pak Markus? Jadi selain ini sukacita itu adalah pemberian Allah, karunia yang diberikan kepada kita cuma-cuma waktu kita lahir baru. Sukacita itu juga perintah. Jadi ini kita mesti ngerti ya, ada bobot keseriusan. Jadi sukacita itu juga perintah, lalu dikatakan begini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Ingat itu loh. Itu frase yang penting. Jadi bukan bersukacita karena narkoba atau karena alkohol. Atau karena diamond. Mobil baru. Atau dapat mobil baru BYD gitu kan. Dikasih mobil listrik enak gitu loh. Dikasih rumah siapa yang gak seneng. Oke, bukan itu ya. Di dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, berarti pertama ini merupakan perintah yang terus menerus harus kita kerjakan. Yang akan membentuk seperti sifat kita. Nature kita. Tetapi nature ini mesti keluar loh Bu. Oke, saya mau tanya ibu-ibu. Tanda paling umum orang itu kelihatannya bersukacita apa? Tertawa. Ya kadang-kadang belum tentu tertawa ya. Tetapi apa yang paling gampang? Yang paling jelas? Senyum. Betul nggak? Betul. Senyum. Dan senyum itu coba kalau kita senyum ke orang di samping saudara. Ibu-ibu coba buka maskernya. Coba lihat. Coba senyum ke orang di samping saudara. Senyum, ada yang nggak bisa senyum loh Pak. Ada yang nggak bisa senyum loh. Senyum loh. Jujur loh Bu. Ayo senyum dulu semua. Senyum ke orang lain. Ada nggak tiba-tiba ibu disenyumin. Lalu ibu balas gini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada toh? Nggak pernah. Nah, artinya apa? Ini kan ekspresi luar ini. Ada bedanya kalau kita senyum-senyum sendiri sambil jalan. Nah itu saudara mungkin mesti iling ya. Hati-hati ini gawat nanti bisa kesambet nanti saudara. Artinya satu ya, kalau senyum-senyum sendiri berarti kita try to show off. Ini bedanya. Senyum pada waktu occasion tertentu atau sambil telepon senyum deh Bu. Pernah nggak ngecoba? Terutama yang marketing. Nggak kelihatan senyumnya. Oh salah Bu. Rasa. Itu orang yang marketing tahu itu. Kalau ngomong sambil senyum. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kelihatan beda suaranya. Dan itu impartasi. Itu impartasi. Satu. Jadi ada nggak kebaikanmu diketahui semua orang nggak? Nggak lihat loh Bu. Nggak lihat loh. Dan Bank BCA itu bayar mahal untuk orang try untuk senyum sambil telepon. CS-nya itu. Benar. Satu. Jadi dikatakan gini. Ketika kita bersukacita. Lalu disambung. Hendaklah kebaikanmu
diketahui oleh semua orang. Artinya apa? Ekspresi daripada sukacita kita itu memang tidak harus keluar dan akan keluar, dan jangan takut, tetapi itu untuk kebaikan kita. Bedanya dengan orang Farisi, Bu, karena dikatakan ayat ini connect dengan kamu adalah terang, kamu adalah garam. Di ayat berikutnya bilang gini, biarlah kebaikanmu dikenal orang supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Berarti ibu-ibu, ketika sukacita kita itu kita perlihatkan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, saringannya cuma satu. Coba tanya diri kita dulu. Apakah ini mempermuliakan Bapa atau yang jadi promosinya saya? Yes. Kalau promosinya saya berarti kita sedang show off. Oke, get it. Tapi kalau, aduh terpujilah Tuhan. Terima kasih Bu ya untuk kebaikannya. Nah, saya tambahkan lagi bagian terakhirnya. Tuhan sudah dekat. Ini bukan air sudah dekat. Itu cuma ada di timur, Nusa Tenggara Timur yang sulit air itu ya. Di kampungnya LC itu. Ya air sudah dekat ya. Saudara, gini loh. Jadi ibu-ibu, kita ini hidup di 3 rentang waktu. Masa lalu, sekarang, dan Masa depan. masa depan. Sukacita juga sama. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan sudah menebus saya di masa lalu. Yang kedua, bersukacitalah karena kita mengingat pekerjaan baik yang Tuhan kerjakan kepada kita di masa lalu. Itu menaruh kita bersyukur kan? Yes. Aduh terima kasih Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Janganlah pernah lupakan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa sebab Tuhan baik karena jangan kau lupakan. Yang kedua, pada waktu kita sekarang ini ada. Tuhan sedang bekerja membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi sukacita juga dikatakan karena Tuhan sudah dekat. Artinya begini, perspektif kita, kenapa kita terus akan menumbuh kembangkan tanaman sukacita kita, sebab ibu-ibu, kita punya masa depan yang penuh pengharapan dan masa depan cerah. Amin. Amin. Yes. Di tempat sini saudara akan mendengar banyak masa depan cerah. Yes. Oke. Kenapa? Karena kalau tidak ada harapan itu ibu-ibu, kita akan cepat mati. Orang putus asa dan bunuh diri karena putus harapan. Tidak lagi melihat ke depan sana. Dan sukacita kita itu semakin meluap karena di sorga kita menerima kelimpahan, kepenuhan, kesempurnaan daripada pekerjaan kita di bumi ini. Termasuk kesengsaraan kita. Oke. Gitu. Oke, Pak Markus. Ya, jadi ada sampai ke masa depan gitu loh kaitannya. Berarti ada kaitannya itu. ya. Yes, sukacita dengan kebaikan, dengan nanti di masa depannya kita. Nah, di ayat Filipi ini juga dinyatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, ini juga perintah. Janganlah. Ya. Apa hubungannya lagi dengan negatif. kebaikan? Ya. Jadi gini, jadi kalau sukacita itu ekspresinya di kebaikan. Oke. Kalau yang ayat berikutnya, ayat 6 itu, ya janganlah kamu khawatir, walaupun memang ada kaitannya. Ingat ibu-ibu, surat ini ditulis pada waktu Paulus di penjara loh. Yes. Jadi orang yang lagi di penjara bisa berikan, dan ini sebenarnya ngomongannya ke siapa ini? Ada 2 orang ibu-ibu lagi bertikai di gereja. Jadi ini sebenarnya ayat untuk Bible & Co. Enggak. Di sini nggak ada yang bertikai, cuma berantem. Nanti baca di ayat 1. Itu kan lagi ada pertikaian antara 2 pemimpin perempuan. Yudea dan Sintike. Lagi konflik. Dia bilang, bersukacita kalian. Aku aja susah begini, kamu ayo. Tuhan sudah dekat, ngapain sih kamu ribut-ribut lagi? Ngapain sih kamu cuma mau membela diri kamu gitu. Kira-kira begitulah Paulus. Nada suaranya itu di situ dalam surat itu. Lalu dia bilang ini, hendaklah kebaikanmu itu dikenal semua orang. Jadi saksi gitu loh. Walaupun kamu susah, sengsara, lagi soro. Ayo bersukacita di dalam Tuhan. Lalu berikutnya jangan kamu khawatir, jangan kamu cemas. Sebenarnya paling tepat katanya itu cemas. Cemas itu ibu-ibu artinya berpikiran bercabang-cabang.
Kalau istilah kita sekarang Thinking. overthinking. Lawannya Irene. Irene itu damai. Artinya single fokus. Kayak laser gitu loh. Oke. Jadi seluruhnya itu tenaganya difokuskan ke satu titik. Nah, kita lihat laser tuh hebat ya. Bisa tembus pandang, jauh, bisa putusin baja segala macam. Dan dia bilang, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Masa Pak, kita kan manusia masih bisa khawatir dong. Yes. Loh beda. Cemas dengan khawatir itu beda. Cemas itu sampai kepada hormon. Yang bikin orang bisa migrain, cancer, itu cemas. Hormon soalnya. Akan mempengaruhi chemical balance-nya kita. Anxieties, satu kali, nah ini ya sekalian aja lah. Pernahkah saya dan istri saya kehilangan sukacita? Ya. Kami harus melepas Esther bulan 3 yang tahun lalu, dia pergi ke LA. Kami cuma punya putri satu kan. Dan Ibu Vivi, waktu itu saya lagi di Belanda lagi. Dan dia pergi cukup lama. Ibu Vivi diem pulang tuh nangis. Saya aja telepon dia kasih say goodbye gitu ya. Selamat jalan nak, kamu sampai di sana papa doain. Saya aja nangis. Tapi saya berat, tapi ya mungkin laki-laki beda. Ibu Vivi ini mengalami kira-kira 4 hari. Sepertinya dia kayak orang kelelep. Depresi ya itu? Nah ternyata teman saya bilang begini, Bu, ibu ini udah gejala depresi loh. Karena ibu sudah mengalami anxieties. Dia berusaha tidur di tempatnya Esther, nangis. Mungkin kalau saya pikir ya, ini mungkin seperti kalau kita kehilangan anak atau kehilangan suami yang meninggal. Kali lihat gitu, mau tidur malah bikin jadi kita soro sendiri. Terus begitu, dan akhirnya dia coba nih, siapa aja yang ngajakin dia, Bu ayo Bu pergi nih ngopi, pergi dia. Yang kalau saya ada aja gak pernah begitu dia. Pasti dia orang rumahan kok. Kemana aja dia pergi. Dia mencari, Nah itu, mencari berusaha untuk kegembiraan. memenuhi kekosongannya itu kan. Gak bisa. Sampai ketika temennya bilang, Bu ibu udah gejala depresi. Langsung dia sadar. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke Tuhan, nangis, mencurahkan seluruh isi hatinya ke Tuhan. Dia gak cari manusia, karena manusia terbatas loh ibu-ibu. Kita curhat sama Dewi, Dewi kamu tahu gak suami gue gini. Nanti Dewi jadi tong sampah tuh. Siapa yang mau jadi tong sampah? Males kita kan. Kita jadi sampah orang gitu loh. Akhirnya yang kita gak pernah kepahitan sama orang itu lama-lama ikut kepahitan kan. Karena dengar orang ini terus kasih sampah tentang orang tersebut. Nah akhirnya dicurahin nih 2 jam dia nangis, dia curahkan dia ketakutannya, kekhawatirannya tentang anak saya dan seterusnya. Setelah itu dia lega. Dia bisa bersukacita, dia bisa nyanyi lagi, dia bisa bersyukur. Dan besoknya saya datang. Dia udah tenang. Bisa gak kita kehilangan sukacita? Bisa. Ketika ada sesuatu yang lepas dan sangat berharga, pasti. Itu salah satunya. Bukan cuma kita kalah mungkin sebentar lah ya. Tapi anak meninggal, suami meninggal, ibu meninggal, ayah meninggal. Ini berat. Dan itu kenyataan. Atau kita mungkin mungkin divonis penyakit yang cukup panjang, cancer atau apa. Bisa. Berarti jalan keluarnya cuma satu. Kembali kepada Kembali ke Tuhan. Karena cuma dia sumbernya. Karena dia yang kasih kok. Jadi karena dia yang tahu bagaimana menciptakannya. Ya kalau ada sesuatu yang terganggu dengan hal itu ya datang dong ke situ. Datang ke penciptanya. Oh servis boleh gak Pak? Ke servis. Ke bengkel. Itu kemana? Ke pendeta gitu toh. Ke hamba Tuhan. Itu kan bengkel itu. Ya servisman. Montir toh. Terus montirnya apa? Bu, mobil sekarang ya. Sekarang kalau mobil begini jangan macam-macam, jangan barang sembarang kemontir. Walaupun pinter, kenal. Dengar hati-hati. Saya kenal pendeta itu, pasti jago, cespleng. Enggak, masalahnya mobil sekarang tuh semuanya pakai buku logbook. Apa-apa yang rusak cek lihat bukunya. Jangan sembarangan main riset komputernya mobilnya nggak jalan nanti. Apalagi mobil listrik, buka bukunya.
Nah artinya apa? Sama seperti pernikahan, pencipta pernikahan kan Tuhan. Ketika ada gangguan dengan pernikahan, kemana kita mesti datang? Lihat ke Tuhan dong, lihat bukunya bilang apa? Kita bisa lihat, oh masalahnya di sini, oh ya jalan keluarnya begini. Nah begitu, sama dengan Tuhan gitu. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dan pengalaman pribadi Pak Markus sendiri ya, kita sudah tahu sukacita itu bagaimana dan aslinya datangnya. Nah, apakah ada ibu-ibu yang mau bertanya? Kita buka pertanyaan. Oke, Ibu Tuti yang di depan. Ibu Tuti boleh berdiri ya supaya kamera bisa mengambil. Ibu dari kelompok pencapir mana? Kenalkan dulu, saya Ibu Tuti dari kelompok pencapir Bahagia Sejahtera gitu. Ya. Selamat pagi Pak, saya dengan Tuti. Tadi kan saya dengar kalau kita mendidik anak kita, waktu anak kita masih kecil kan kita bisa mukul pakai rotan ya. Tapi ketika anak kita sudah dewasa, dia punya keluarga sendiri, dia punya kehidupan sendiri, tapi kita tahu anak kita itu tidak berjalan yang benar. Gimana kita Pak untuk sebagai orang tua untuk, masih bisakah kita punya otoritas untuk nyambet kayak gitu? Nyambet sopo? Anak walah. Ya, itu Pak. Oke, gini, Ibu, Bapak, ini mungkin nanti lain kali lah ya mengenai parenting ya. Gini Bu, rotan bukan satu-satunya cara. Jadi jangan bikin obat mujarab. Itu salah satu dari 3 cara utama. Quick ya. Anak itu kalau misalnya nggak taat, pertama sekali secara natural, misalnya gini, nak, hati-hati, di situ licin. Kamu jalan yang baik, jangan lari-lari. Dia lari, pluk, jatuh, palanya benjut. Disabet nggak? Jangan. Udah dapat kok dia natural consequence. Udah dapat natural consequence. Benjut kepalanya, nangis. Udah. Nah, lihat kan? Jadi bertobat ya. Oke, 1. Yang kedua adalah kita ambil, nah ini yang namanya structural consequence. Jadi kita buat konsekuensinya. 1, diambil hak kepemilikannya. Gitu. Lalu diisolasi. Gak boleh main. Yang ketiga baru dirotan. Menciptakan rasa sakit. Tapi itu kan masih kecil Iya, pertanyaannya. nah ini yang benar kan. Jadi nggak semuanya, tolong jangan jadi salah, semuanya di rotan. Makanya nih kan karena sampai besar. Dan rotan itu ada waktunya. Sampai nggak mungkin anak saya ketika dia usia masuk 8 tahun, 9 tahun, dia kan sudah mulai masuk kepada puberitas. Anak sekarang kan cepat pubernya Bu ya. 9 tahun udah puber loh. Ya, karena hormon kan. Karena terlalu banyak makan makanan KFC gitu ya. Jadi hormonalnya cepat. Nah, waktu begitu saya nggak mungkin suruh dia buka celananya lagi. Apalagi dia perempuan. Kalau laki mungkin masih bisa. Jadi saya mulai cari apa yang membuat dia paling cepat bisa rasa sakit. Mungkin barangnya diambil. Handphonenya diambil. Dia nggak boleh ini. Macam-macam. Nah, makin dia dewasa apalagi sudah menikah. Nggak mungkin Bu kita masuk cawe-cawe urusan anak kita. Kenapa? Dia udah punya otoritas. Makanya waktu bapaknya bawa anak perempuannya itu diserahkan, kan biasanya pendeta minta didoakan mentransfer otoritas saya selama ini dipercayakan Tuhan. Saya serahkan kepada kamu ya, suaminya. Setelah itu otoritasnya dia adalah suaminya dan Tuhan. Kalau dia datang ke kita adalah sekedar sebuah nasihat. Tapi jangan ibu-ibu, kalau kita jadi ibu mertua, jangan paksa. Jangan, please jangan. Supaya anak kita belajar melatih otoritas mereka. Gitu. Ya, jadi Bu, jangan di rotan ya. Enggak, dan memang enggak waktunya lagi, bukan itu kok waktunya. Iya. Kira-kira kejawab Bu Tuti? Menjawab ya Bu Tuti ya. Oh bukan, ngomongin, dibicarakan, dikasih tahu, diajar toh. Kan knowledge, nggak bisa. Biarkan dia, mungkin ada otoritasnya dia. Siapa? Oh mungkin dia di gereja lain. Ngomong kayak sama pendetanya. Mungkin bisa di approach. Kalau enggak juga, biarkan serahkan kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan akan beracara. Suruh ambil aja sekalian Pak.
Suruh pulang, gimana? Suruh pulang. Boleh ya? Kesian dong. Kasian ya? Lah kalau itu anak kita jadi istrinya, anak mantu, aduh. Gak boleh ya Pak, doa minta disuruh pulang gitu ya Pak ya. Tapi di dunia ngerepotin Pak kadang-kadang. Tapi gak boleh ya Bu Tuti ya. Ya didoakan yang terbaik, jangan disuruh pulang. Ya, doakan bahwa Tuhan bisa memperlihatkan kepada dia. Mungkin nanti melewati keadaan sulit, dia bertobat. Ya, berarti didoakan supaya sulit Pak? Boleh? Enggak sulit, gini aja. Tuhan, lo gini. Ini doa saya. Nah, ini doa saya. Gimana? Tuhan, bawa dia kepada keadaan di mana dia akan memerlukan engkau. Nah, makanya itu. kan kita udah lepasin kan. Tuh. Ojo tukaran di sini, ojo tukaran. Ini kelompok pencapaian siapa ini ketuanya nih? Oh Bu, hati-hati loh Bu. Oh ketuanya sendiri. Saya nggak kenal kok Pak dengan ini Pak, nggak kenal saya. Jangan-jangan ini memang sengaja nih diprovokasi nih. Ya, untuk memprovokasi Settingan acara. ya, settingan. Iya. Kalau saya Bu ya, saya di posisi itu. Saya udah ingetin kan, saya kasih nasihat. Ingat ya, saya orang tuanya, itu anak mantu saya atau anak saya. Saya akan ngomong. Tapi kemudian saya nggak boleh ambil alih. Karena berarti saya sengaja itu merusak batasan yang Tuhan sudah kasih ke dia. Kecuali dia datang minta tolong. Kalau dia datang minta tolong ya selesai, kita akan membantu. Kalau enggak, berdoa. Gitu. Kadang-kadang orang kan sombong Bu, belum mau gitu loh. Masih berasa bisa gitu kan. Enggak apa-apa, izinkan aja. Gitu. Oke. Thank you. Bu Titi sudah menjawab. Ya nanti kalau kurang boleh ya 101. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Tentang sukacita atau tentang lainnya yang ingin ditanyakan? Kita interaksi ya. Jadi apapun kita bisa berdiskusi bersama. Supaya pulang dari sini kita mendapat pengertian yang baru, mendapat level kerohanian yang baru. Itu tujuan kita di sini. Oke? Oh ini ada di depan Ibu Yuli. Ini kok kayaknya satu grup banyak tanya ya. Bayarnya beda loh di depan nanti. Settingan. Ya silakan berdiri Bu Yuli. Oke, Pak Markus, saya Yuli. Ini ada pertanyaan ya. Kan ada yang punya saudara yang nggak bisa dan nggak mau berdamai dengan masa lalunya. Terus karena jujur saya melihatnya seperti lingkaran setan yang tidak terputus dan menghadapi orang yang seperti itu justru membuat energi dan sukacitanya ikut drain ya, terkuras ya. Nah, akhirnya daripada sukacita hilang, saya memilih untuk menjauh. Apakah saya salah dan bagaimana saya menghadapi keluarga seperti itu? Jadi orang yang negatif. Jadi, iya, orang yang negatif. Yang draining Iya, setiap kali kalau ketemu kan energinya kita kayak kesedot. Tadinya 1000 ketemu sama dia langsung minus gitu. Ya. Kok kayak rekening pribadi saya ya? Oke. Jadi ibu bagus, ibu sudah kenali dulu simptomnya kan, gejalanya. Lalu kenalin juga, oh ternyata dia karena masa lalu yang belum dibereskan. Oke. Ibu udah sampaikan belum sama dia? Masalahnya itu. Oke. Nah, kita udah ngomong dulu. Pokoknya prinsipnya kembali kepada firman Tuhan ketika kita mau memberikan disiplin ilahi. Alkitab mengatakan apa? Ngomong 4 mata dulu. Kasih tahu, ini loh masalahnya. Sehingga kamu jadi gini. Dan kalau kamu mau, ini jalan keluarnya. Tapi kembali lagi, itu kembali kepada kamu. Mau. Gak mau juga, mungkin kasih dia ke otoritas. Tidak apa, siapa? Kami mau membantu. Cuman apa yang kamu perlu lagi? Bawalah mungkin otoritas kita. Supaya ada saksi bahwa masalah ini memang betul-betul sesuatu yang perlu diselesaikan secara rohani. Enggak juga. Nah, Galatia pasal yang ke-6 bilang begini. Tolonglah orang lemah. Sambil kamu menjaga dirimu supaya tidak jatuh dalam dosa. Jadi kita mesti sadar kalau ini memang orangnya negatif. Sudah berkali-kali kita coba ngomong. Masih nggak mau, masih ngeyel. Sementara kita sadar nih kekuatan kita. Kita udah bawa 2-3 orang dan ternyata tetap masih negatif. Dia justru semakin merusak. Maka kita mesti mengatakan, that's it. Ya, kita serahkan ke Tuhan aja. Serahkan lagi ke Tuhan. Nah, iya dong. Kalau Paulus lebih seru. Ini udah merusak kawanan kok di 1 Korintus 5. Dia bilang apa? Di-cut. Oh, oke. Anggap dia seperti orang berdosa.
lepas dari covenant. Jadi tidak ada kewajiban kita untuk membawa dia kembali dengan cara apapun. Oh bawa ada. Ya itu kita doakan supaya dia Ya. kembali bertobat. Kalau dia tetap tidak mau bertobat, apakah itu tanggung jawab kita? Karena kita tidak bisa menyadarkan Oh dia. enggak. Kita nggak punya tanggung jawab mengubah manusia. Oke. Tuhan yang punya tanggung jawab, bukan kita. Berarti itu bukan tanggung jawab kita ya Pak Ya, Markus kita doa dan jangan gini loh, jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Iya dong, jangan dimusuhin. Anggap dia kayak orang berdosa. Kalau di kick dari grup boleh nggak Pak Markus? Ah. Di remove. Oh kalau dia, kalau tergantung. Kalau memang merusak terus ya kick aja adminnya. Nah ini yang suka kick orangnya kayak gini nih. Kelakuannya kelihatan nih langsung nih. Saya Kick cuma out tanya. terus tuh. Langsung Makanya, saya cuma tanya apakah itu berdosa? Untung Tuhan bukan Dewi ya. Waduh kalau enggak kita semua nih diskualifikasi nih semua nih kita nih. Atau itu justru saya bertanya apakah mengkat hubungan seseorang atau kita menganggap oke that's it cukup enough tuh kita pasang boundaries itu adalah suatu kejahatan ataukah itu suatu kebaikan untuk kita sendiri self control self defense. Ya. Contohnya paling gampang Yesus lah. Yes. Satu kali si Petrus ini udah kebablasan. Cawe-cawe sama panggilan Yesus untuk mati di kayu salib. Betul tak? Apa kata Yesus? Enyah lah. Enyahlah engkau setan. Kalau di dalam bahasa asli begini. Petrus, setan, kamu kembali ke jalurmu. Situ kamu tempatnya, bukan di sini. Kasih batas sama Yesus. Get behind me, Satan. Go back to your line. Antrianmu di sana, bukan di sini. Artinya, ketika itu sudah betul-betul merusak dan tidak ini, kamu kembalikan kepada posisi semula seperti orang berdosa kan. Di mana kita berdoa untuk dia menjauh. Tetapi kemudian orang begini biasanya lain. Beda antara orang yang murtad kepahitan dengan orang yang gak kenal Tuhan sama sekali. Kenapa? Orang yang murtad ini akan merusak tubuh Kristus. Siapa antikristus? Orang-orang yang tahu kebenaran kok. Dan berusak tubuhnya kok. Dengan sengaja merusak tubuh Kristus. Apakah perpecahan, apakah fitnah, apakah mungkin jadi sengketa, atau cemar. Itu. Dan orang-orang ini adalah orang yang tahu firman kok. Apakah orang itu bisa kita kembalikan lagi ke jalan yang benar? Ataukah orang itu sudah kita judge aja sebagai orang yang berdosa? Gini, kita tetap lihat sebagai orang berdosa yang kemudian kita doakan supaya dia bertobat. Nah ada waktu kadang-kadang mungkin belasan tahun nanti baru dia kembali. Oke, berarti Ya kalau ada dia kembali kesempatan apa? ya? Ya Selalu ada belas kesempatan kasihan ya, dong. Pak? Iya. Loh gini ya, saya kasih ya. Ini saya pernah kehilangan sukacita berat. Saya disomasi masuk ke Bareskrim. Salah apa saya pendeta, nggak ada urusan, saya nggak pernah maling, nggak pernah ngambil duit gereja. Dan istrinya itu adalah ibu dari teman baik anak saya. Yang tumbuh dari 3 tahun sampai SMA. Wahid sekali, kita dituduh koruptor lah macam-macam. Akhirnya saya doa, saya minta nasihat sama Koan. Akhirnya kita mengambil langkah untuk satu arah yang baru. 2019. Jadi dari 2016 udah benar-benar deh, that's it. Gak bisa lagi saya bilang. Ya udah di luar kemampuan saya. Tapi saya gak pernah tularkan kepahitan itu kepada anak saya. Dia tetap jadi sahabat baik anaknya. Badis gitu. Tahun ini istri saya dengar. Istrinya itu masuk rumah sakit jiwa. Depresi berat. 3 tahun udah apa? Gak tidur. Macam-macam. Wow. Ditinggal sama suaminya segala macam. Gak tahu gimana. Ada satu orang ibu yang sembuh kansernya. Dan waktu kita layani, dia ajak ini orang. Ayo ketemu sama Ibu Vivi. Datang dong ke istri saya. Istri saya bilang gini, ini dia datang ke kita. Pertama Bu ya, jujur ya, saya hamba Tuhan, saya manusia. Jangan bikin susah. Entar kalau suaminya tahu kita marah, nanti dilaporin lagi. Dia orang yang bisa bikin macam-macam, yang mempermainkan hukum. Udahlah ngapain, kita udah gak ada urusan juga dengan organisasi kok. Kita udah lama keluar dari sana. Tapi istri saya pada dasarnya dia punya hati belas kasihan. Dia bilang, tapi dia dalam kondisi susah. Aku doa. Aku mau pergi ke rumah sakit mental hospitalnya.
Tapi sama nggak boleh sama dokternya. Dia cuma mau bawa Alkitab sama ngajarin jurnal yang ibu-ibu dapat jurnal buku biru itu. Bagaimana menjurnal supaya dia bisa pulih. Singkat cerita, saya nggak mau. Keras ya. Begini deh, kalau kamu tetap mau, jangan ke rumah. Cari tempat lain aja. Ngomong sama dia. Dan akhirnya dia ngomong, dilayanin. Mau loh, deket. Akhirnya istri itu punya belas kasihan. Ingat, belas kasihan itu engine untuk kita bisa menjangkau dan mencintai orang terhilang. Yesus makanya bilang tergeraklah dia oleh belas. Nah, itu mesinnya soalnya. Mesin penginjilan itu belas kasihan. Gak ada itu kita cuman target-target doang kita lakukannya. Nah, singkat cerita, orang ini datang ke gereja. Dalam waktu itu ada worship service, ada worship untuk healing. Dia maju, Bu. Dia maju nih. Siapa yang mau didoakan? Maju dia. Pada waktu maju, Bu, ini jujur ya, ini di depan saudara, di depan Tuhan. Begini Bu, saya Bu. Dia paling pojok soalnya. Tak pikir nanti ada yang lain lah yang akan melayani. Saya sengaja lama-lama loh Bu. Lama-lama. Gak ada yang deketin Bu. Sampai akhirnya, dan Tuhan bilang gini, Markus, kamu sombong. Kamu mengandalkan kekuatanmu. Bertobat kamu. Di tengah-tengah itu saya lagi bertobat. Doain orang tapi bisa bertobat juga. Sampai di dia. Nah, itu belas kasihan itu muncul. Dan saya doakan. Oh dia hancur hatinya. Saya peluk dia. Saya ngobrol. 2 minggu kemudian dia telepon istri saya. Dia bilang, Bu, aduh sorry nih, aku lupa ngomong sama ibu. Tolong sampaikan terima kasih ke Pak Markus. Kenapa? Wah, saya ini udah 3 tahun gak bisa tidur. Sanak segala macam tuh udah berapa mili saya mesti minum gak bisa tidur. Hari itu Pak Markus doakan, saya blas pulang tuh blas sampai pagi. Waktu saya dengar itu, saya bilang gini, ketika saya pahit, saya menghalangi anugerah Allah itu mengalir melalui hidup saya ke orang lain. Jadi saya mesti pastikan hati saya bersih. Yes. Dan kemudian setelah itu, sisanya biar Tuhan aja yang bekerja. Bukan saya juga kok yang nyembuhin. Tapi saya belajar. Musuh yang paling jahat ini. Dan saya belajar untuk bagaimana memulihkan orang ini. Kalau akhirnya EDN belas kasihan Bu. Ini orang udah kurang apa sih kalau saya bilang merusak hidup kita dan masa depan. Hidup saya dan anak saya. Dan anaknya datang dan satu kali saya lihat tuh bagaimana anak saya ini murni. Ketemu satu kali dia pulang dari Amerika kemarin waktu Natal. Dan dia ketemu, oh mereka peluk-pelukan nih ada badis 3 orang nih. Itu tadi anak yang cancer, anaknya dia ini dan anak saya. Peluk-peluk. Saya tuh bilang gini, aduh Tuhan. Kadang-kadang orang tua itu jahat ya. Kepahitan dirinya ditularkan ke anaknya. Yes. Ibu mantu, kadang-kadang kita ibu mertua ya. Kepahitan ibu mertua itu ditularkan kepada anaknya. Sehingga anaknya benci sama suaminya, benci sama macam-macam. Please jangan lakukan. Ya, izinkan curahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Luar biasa kesaksian Pak Markus ya. Dengan belas kasihan, kita bisa menebarkan kebaikan, kita bisa mendapat sukacita, dan banyak sekali buah-buah yang lain kita bisa hasilkan dari kehidupan itu. Thank you Pak Markus untuk kesaksiannya. Boleh Pak Markus satu kata-kata penutup buat mengingatkan kita semua tentang sukacita. Ibu-ibu, sukacita itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita ini hanyalah bendaharanya Dia. Marilah kita menumbuh kembangkan sukacita itu, karena itu adalah perintah dan respons kita atas keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Dan kita akan menikmati, sekalipun kita mungkin harus teraniaya karena kebenaran, itu adalah sukacita yang tertinggi yang hanya sorga yang akan bisa memberikan imbalannya kepada kita kelak nantinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Boleh, Oh, ya. boleh Pak Markus. Ibu-ibu boleh saya berdoa untuk ibu-ibu sekalian. Boleh Bapak kita di berdiri surga. semua? Boleh kita berdiri? Terima kasih. Oh haleluya. Kami bersyukur Bapak pada saat ini. Engkau sumber sukacita kami. Kaulah sukacita kami itu sendiri Tuhan. Dan ketika kami mendapatkan Kristus, kami mendapatkan sukacita itu. Dan kami bersukacita kami bisa melayani Tuhan.
Itu adalah satu kehormatan, sukacita. Kami bisa hidup di dalam kebenaran. Dan aku berdoa supaya sewaktu kami juga melihat anak-anak kami hidup di dalam sukacita seperti Rasul Yohanes mengatakan, dan penuhlah sukacitaku karena melihat engkau, anak-anakku, hidup di dalam kebenaran dan dalam kasih. Tolonglah kami Tuhan untuk terus menjaga, merawat buah sukacita ini Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga akan memperlihatkan, mengekspresikan kepada orang lain untuk namamu dipermuliakan. Aku berdoa untuk setiap ketakutan kami, setiap kecemasan kami bawa kepada Engkau di dalam doa. Dan aku berdoa damai sejahtera sebagai berkat atas sukacita itu Tuhan, turun juga kepada kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa anugerah-Mu melimpah di dalam setiap kami, para ibu-ibu ini. Dan firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, bahwa sebagaimana Engkau adalah pengatur temperatur, suasana di rumahmu. Ibu adalah pengatur termostat rohani di dalam rumahnya. Dan sewaktu engkau memperkatakan, sewaktu engkau diubahkan, sewaktu engkau bersedia untuk hidup di dalam kebenaran dan memancarkan sukacita ini, engkau akan melihat anak-anakmu akan bangun, suamimu akan bangun dan berkata, berbahagialah engkau, ibu, berbahagialah engkau istriku. Dan aku berdoa setiap kami Tuhan akan diberkati. Karena kami punya kemampuan dan kekuatan rohani untuk hidup di dalam sukacita Allah. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Thank you, ibu-ibu. Pak Terima kasih Markus. Dewi. Safe untuk flight, kesempatannya. langsung mau ke airport. Mohon maaf saya Thank pamit you dulu. so Tuhan Yesus much. memberkati. Thank you Sampai so bertemu much di Pak lain kesempatan. Markus.